Oke. Selamat sama Papa itu ada enggak tuh? Ya. Selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam Pak. Saya harap suara saya cukup keras didengar. Ya, bisa. Oke, baik. Saya akan mulai sebelum saya akan tampilkan dulu screen-nya untuk di-sharing. Nah, ini. Let me see. No. Oke, kita akan belajar ke poin kelima. Saya harap bisa lihat, Bapak dan Ibu sekalian, ini tentang covenant relationship. Jadi saya harap dari pelajaran 1 sampai pelajaran yang keempat, kemarin kita sudah bisa melihat keunikan, kekhasan daripada apa yang menjadi ciri khas gereja kita. Ada banyak gereja, dalam arti kata gereja lokal, denominasi, tetapi tiap-tiap gereja memiliki keunikan tersendiri. Jadi gereja dibuat bukan karena terpikir untuk membuat gereja, tetapi gereja dibuat karena memang ada satu beban, ada satu keunikan yang Allah tanamkan di dalam orang-orang tertentu, sehingga itu bisa menjadi pemicu awal menggulirnya yang disebut dengan gereja dengan segala keunikannya. Dan keunikan ini sebagai satu kultur. Kita belajar tentang 5 filosofi. Hari ini kita akan belajar yang kelima. Dan kelima ini harus menjadi sesuatu yang inherent, yang melekat dengan diri kita. Sehingga kemanapun kita pergi, ketika kita berjumpa dengan sesama jemaat GKPB, nilai ini merupakan nilai yang melekat. Sehingga kalau orang melihat GKPB, orang bukan melihat marga, fam, suku, atau apapun, tetapi filosofi ini muncul atau tidak keluar. Sehingga itu yang menjadi kekhasan daripada GKPB. Nah, kita akan belajar pada hari ini filosofi yang kelima, yaitu covenant relationship. Apa yang dimaksud dengan covenant relationship? Sejauh saya coba memahami gereja, menjajaki, berbicara dengan berbagai gereja, nilai ini hampir tidak ada di gereja-gereja tertentu. Mungkin mereka mengajarkan, tetapi tidak menjadikannya sebagai satu filosofi. Dan GKPB memiliki keunikan karena ini dijadikan sebagai satu filosofi, covenant relationship. Jadi hubungan ikat janji. Nah, hubungan ikat janji nanti di bagian akhir kita akan pelajari. Ini melampaui keberadaan seseorang, tetapi melihat satu tujuan, satu visi, satu value yang lebih besar, sehingga ketika berpijak di dalam hal tersebut, kita tetap bisa membangun yang namanya covenant relationship. Nanti kita akan pelajari bahwa dalam covenant relationship bukan berarti apa yang menjadi rekan kita, rekan covenant kita adalah orang yang sempurna, tidak. Tetapi karena ada panggilan yang begitu agung dari Tuhan, maka kita harus menjadikannya itu sebagai satu bagian daripada covenant dalam diri kita. Jadi sekali lagi, ini yang dimaksud dengan covenant relationship, nanti ujungnya sampai ke sana. Saya akan mulai dengan pemahaman dalam perjanjian lama, kita harus memahami ada dua hal yang sering kali disalahpahami. Yang pertama itu covenant, dan yang kedua itu promise. Dua-duanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu sama-sama janji muncul. Tetapi keduanya sangat berbeda sekali karakternya. Waktu kita berbicara promise, sebagai bagian yang pertama, promise itu janji dalam arti kata Allah menjanjikan sesuatu kepada seseorang, dan dalam janji tersebut dia tidak melihat atau tidak pernah menjadikan buruknya seseorang atau baiknya seseorang itu menjadi syarat untuk dia menjanjikan sesuatu. Jadi kalau Allah berjanji, itu namanya promise, janji. Seburuk apapun orang yang dijanjikan tersebut, Allah tidak akan pernah
membatalkannya. Ada satu teks yang diungkapkan oleh Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Kata-katanya gamblang sekali. Kalau engkau menyangkal dia, maka dia pun akan menyangkal engkau. Lalu dikunci. Tetapi kalau engkau tidak setia, dia tetap setia. Karena apa? Karena dia yang berjanji itu tidak bisa menyangkali dirinya. Dia adalah setia. Nah, ini kesetiaan Allah. Masih ingat ya, Allah berjanji kepada Abraham. Seburuk apapun perilaku Abraham, toh Allah tetap genapkan. Dia berikan keturunan. Allah memilih Israel menjadi umatnya. Toh dia tidak pernah menyesali. Kalau bicara pemilihan Allah, Israel sebagai umatnya, sampai sekarang dia tetap mengasihi Israel. Israel tetap di dalam pemahaman perjanjian lama umat Allah. Walaupun dengan segala keburukan-keburukan mungkin dalam tanda kutip yang mereka miliki. Itu yang namanya promise. Lihat hidup kita, perjalanan hidup kita. Berapa banyak kita mengalami janji Allah padahal mungkin hidup kita tidak cukup baik. Saya berdoa dari awal tahun sampai sekarang. Ada banyak yang saya doakan belum saya alami jawabannya. Tetapi yang menarik, ada banyak hal yang tidak pernah saya doakan, justru lebih banyak saya alami. Saya miliki. Kalau begitu apa sebetulnya ini yang terjadi? Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang saya nikmati, sesuatu yang saya miliki tanpa doa. Saya rasa itu karena kebaikan Allah. That is promise. Jadi ketika Allah menjanjikan sesuatu kepada kita, dia tidak akan pernah mengingkarinya. Bad or not. Buruk atau tidak, kalau dia janji dia akan berikan. Tetapi ada kedua yang saya tuliskan di sini, ya ini yang disebut dengan covenant. Covenant ini satu perjanjian yang berbeda. Jadi perjanjian ini dalam tradisi perjanjian lama, biasanya ketika ada satu raja menaklukkan satu raja yang lain, nah kebiasaan perjanjian lama, raja penakluk ini biasanya akan menumpas habis raja yang ditaklukkannya. Sehingga kalau kita melihat dalam perjanjian lama, hampir tiap peperangan dikunci dengan pemusnahan orang, pemusnahan suku tersebut, sehingga yang eksis yang ada adalah raja penakluk. Nah, tetapi ada hal lain yang menarik, ketika raja penakluk menaklukkan satu raja, bisa raja yang ditaklukkan itu tidak ditumpas, tapi dengan syarat tertentu. Nah, syaratnya apa? Raja taklukan ini akan menundukkan diri sehingga menjadi raja taklukan. Raja penakluk ini akan memberikan perlindungan kepada raja yang ditaklukkan. Ketika raja yang ditaklukkan melakukan syarat-syarat apa yang harus dilakukan yang dibuat oleh raja penakluk. Nah, syarat ini termaktub dalam satu relasi yang disebut relasi perjanjian. Sehingga raja penakluk akan memberikan perlindungan sejauh raja taklukan tetap tunduk kepada raja penakluk. Nah, tunduknya ini biasanya ditujukan dengan simbol-simbol adanya upeti, adanya pemberian pajak sebagai satu ucapan terima kasih. Karena tidak ditumpas, tetapi dibiarkan hidup, bahkan dilindungi dan membangun satu relasi. Itu kebiasaan dalam tradisi perjanjian lama. Kalau dalam zaman modern sekarang kita bisa berikan gambaran ya, paling tidak mirip. Ketika kalau kita akan menjual tanah atau menjual rumah, biasanya kita akan membawa transaksi tersebut, akte tersebut ke notaris. Lalu notaris akan membuat yang namanya perjanjian. Nah, perjanjian ini merupakan satu janji yang dilakukan antara penjual dengan pembeli. Penjual harus memberikan segala yang menjadi hak daripada pembeli, dan tanggung jawabnya, pembeli harus melakukan hal yang sama.
Kalau satu pihak menolak untuk melakukan, maka perjanjian ini terputus. Nah, ini seperti begini. Dalam tradisi perjanjian lama, Allah itu memilih bangsa Israel. Dan dikatakan pemilihan Allah berarti perlindungan Allah kepada umatnya. Aku akan menjadi Allahmu, dan engkau menjadi umatku. Engkau akan menjadi umatku kalau engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Sehingga ketika engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka aku akan melindungimu, menjadi Tuhanmu, menjadi Allahmu. Ini yang dimaksudkan dengan covenant. Kalau lihat di dalam tradisi perjanjian lama, ada yang disebut dengan covenant. I will be your God, and you will be my people. Jadi sekali lagi, Allah mengikatkan dirinya dengan umat sebagai bentuk kasih melalui satu covenant yang bersifat resiprok, artinya timbal balik. Ketika umat tidak tunduk kepada tuntutan Taurat, tuntutan firman, maka Allah akan menghukum. Tetapi ketika umat tunduk, Allah akan melindungi, Allah akan memberkati. Ini yang disebut dengan covenant. Sekali lagi, dari sana muncul ide yang disebut dengan covenant relationship. Jadi sekali lagi, covenant ini merupakan hubungan antara umat dengan Allah. Tetapi di dalam penjabaran yang lebih jauh, covenant ini merupakan satu agreement, bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Jadi sekali lagi, covenant relationship itu memang tertuju kepada Allah, tetapi juga tertuju kepada sesama. Allah yang menyatukan, Allah yang menjadi perantara, sehingga menjauhi sesama, itu menjauhi Allah. Atau menjauhi Allah, kita sedang menjauhi sesama. Saya bisa memberikan ilustrasi seperti begini. Ada Allah di tengah, di sebelah kiri ada umat, di sebelah kanan ada umat. Ketika umat mengikatkan diri dengan Allah, umat yang di sebelah kiri mengikatkan diri dengan Allah, maka satu dengan yang lain akan dekat. Kalau mereka berjalan, mereka terarah kepada Allah, yang di kiri maupun yang di kanan, sehingga ketika mereka mengikatkan diri dengan Allah, berarti dia semakin dekat dan mengikatkan diri dengan sesama. Tetapi ketika yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan meninggalkan Allah, dia sebetulnya sedang memecahkan diri dengan sesama. Dengan demikian yang namanya covenant relationship adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dan tanpa disadari sebetulnya kita sedang mengikatkan diri kepada sesama. Tapi ketika seseorang menjauhi dari Allah, dia sebetulnya sedang menjauhi daripada sesama. Dan kalau sudah seperti begini, maka covenant relationship merupakan sesuatu gambaran yang sangat indah tentang gereja. Ketika gereja yang merupakan bagian daripada jemaat-jemaat atau pribadi-pribadi tertuju kepada Allah dan mereka berlari kepada Allah, akan terjadi yang namanya penyatuan. Kalau saya berikan semacam satu titik di atas, ketika di bawah titik tersebut banyak orang, dan orang yang di bawah tertuju kepada titik yang sama, berlari kepada titik yang sama tanpa disadari, mereka sebetulnya sedang berlari dalam kesatuan. Tetapi ketika ada umat yang tidak tertuju kepada titik yang sama, dia sedang memisahkan diri daripada mereka yang sementara tertuju kepada titik yang sama. Ini yang namanya covenant relationship. Jadi sekali lagi, ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, kalau begitu, apakah di dalam di dalam covenant relationship ada unsur-unsur yang sangat penting? Kalau kita memang bersatu dengan sesama, saya rasa ada hal-hal yang sangat penting di sini. Ada unsur-unsur yang dianggap penting di dalam covenant relationship. Kalau Paulus mengatakannya ada unsur kasih, pengorbanan, saling percaya, menerima, ada yang namanya kesatuan, ada yang disebut dengan seperasaan, sepenanggungan, saling membangun, saling mendoakan. Ini unsur-unsur yang seperti begini. Kalau kita jabarkan di dalam contoh, ada contoh yang namanya pernikahan atau contoh keluarga.
Nah, sehingga covenant ini merupakan sesuatu yang bersifat resiprok. Dalam pernikahan, di dalam keluarga, adanya unsur-unsur seperti yang saya ungkapkan. Kasih, pengorbanan, saling percaya, menerima, kesatuan, seperasaan, sepenanggungan, saling membangun, saling mendoakan. Ini yang menjadi esensi dasar daripada covenant relationship. Nah, kalau umpamanya kita sudah memahami tentang covenant relationship yang berasal daripada covenant, perjanjian, dan itu diungkapkan di dalam tradisi perjanjian lama, bahkan oleh Paulus diungkapkan di dalam poin-poin unsur-unsur yang penting yang bisa menunjang tentang masalah bagaimana covenant relationship itu bisa menjadi sesuatu yang kokoh. Ada kasih, pengorbanan, saling percaya, menerima, kesatuan, seperasaan, sepenanggungan, saling membangun, untuk saling mendoakan. Apa kira-kira implikasinya bagi GKPB? Ini yang penting. Jadi sekali lagi, kalau begitu, covenant relationship merupakan sesuatu yang merupakan kewajiban, keharusan bagi umat yang memfokuskan dirinya kepada Allah, dan ketika memfokuskan kepada Allah, umat yang sama ini berarti akan membangun komunitas, dan komunitas itu di dalamnya diikat oleh yang namanya kasih, kemurahan, pengorbanan, saling mendoakan, dan yang lain-lain seperti yang kitab atau tepatnya surat Roma katakan. Nah, sekarang implikasi apa yang bisa diambil kalau begitu bagi filosofi GKPB, khususnya ketika kita berbicara tentang covenant relationship sebagai filosofi daripada GKPB. Saya rasa yang pertama yang bisa kita petik dari pemahaman GKPB memiliki satu pemahaman pentingnya gereja itu menjadi alternate society atau masyarakat alternatif. Bagaimana masyarakat alternatif ini bisa memberikan semacam satu influence. Masih ingat di dalam DK, ketika kita belajar tentang gereja, di dalam HB ketika kita belajar tentang gereja, dikatakan gereja adalah masyarakat yang baru, dikatakan imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Umat yang dipanggil karena panggilan Injil yang sama, membangun satu komunitas, satu persekutuan, tetapi tidak hanya berhenti dalam persekutuan, dalam komunitas. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamu itu harus menjadi terang. Engkau dipanggil keluar daripada kegelapan untuk membangun komunitas, dan setelah engkau menjadi komunitas yang disebut dengan gereja atau eklesia, engkau harus keluar memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah yang sudah mengubah hidupmu, yang sudah menebusmu. Itu 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi, dalam implikasi pertama, bagi GKPB, gereja bukanlah satu organisasi, tetapi suatu yang namanya organisme atau kehidupan, komunitas orang yang sudah mengalami penebusan, dan komunitas tersebut memberikan satu alternatif society. Apa sih maksudnya alternate society? Begini, kalau kita melihat yang namanya lingkungan dunia, sejauh Bapak Ibu melihat melalui medsos, kalau senang lihat YouTube, atau media-media yang lain, apa yang ditawarkan dunia sebetulnya? Kalau kita membaca koran, kita melihat TV, melihat tayangan-tayangan, lebih banyak hal-hal yang ditawarkan, yang ditayangkan itu sesuatu yang membuat kita miris, membuat kita takut. Banyak sekali berita-berita yang ditawarkan, banyak sekali masalah-masalah visual, film-film yang diungkapkan, lebih cenderung bersifat negatif daripada positif.
Kalau kita melihat kepada lembaga-lembaga tertentu, katakanlah ada yang namanya lembaga negara, DPR, atau lembaga apapun, waktu kita mengharapkan sesuatu dari mereka, seringkali yang mereka berikan justru bukan hal yang positif, tetapi hal yang negatif. Kalau saya simpulkan, sebetulnya dunia pada saat ini berteriak, adakah satu nilai yang lain yang cukup berbeda dengan realita yang ada di atas muka bumi. Sementara kalau melihat apa yang ditawarkan oleh dunia kebanyakan bersifat negatif, tidak membangun, dan masyarakat dunia pun sebetulnya bosan dengan realita tersebut. Nah, kalau demikian, sebetulnya adakah masyarakat lain yang bisa menawarkan sesuatu yang baru? Ciri yang baru. Di sini yang menjadi jawaban dan harus menjadi jawaban. Gereja seharusnya memiliki satu alternatif yang baru, satu tontonan yang baru, satu value yang baru, sehingga waktu dunia melihat gereja, mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam gereja. Itu yang namanya alternatif atau alternate society. Saya masih ingat satu kali membaca tulisan Kristus, bukan membaca, mendengar perumpamaan yang diungkapkan Kristus tentang garam. Salah satu kata-kata yang Yesus ungkapkan begini, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu tawar, apa yang bisa dilakukan? Selain dipijak orang. Nah, saya waktu baca teks pertama kali tentang panggilan Kristus kepada para murid, kepada komunitas, atau tepatnya kemudian menjadi gereja, Yesus mengatakan, engkau adalah garam. Kalau engkau kehilangan rasa asin, engkau tidak akan pernah memiliki fungsi apa-apa, tapi engkau akan diinjak-injak orang. Nah, waktu saya bertemu dengan teks itu, ini menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama seperti ini, apakah memang memungkinkan untuk garam itu kehilangan asin? Setahu saya, justru garam itu tidak pernah kehilangan asin atau asinnya. Lalu saya coba lihat di dalam tradisi Alkitab seperti apa yang namanya garam. Baru saya paham. Garam dalam zaman tersebut dibuat dari mineral-mineral tanah dan dibuat dalam tanah yang dibuat menjadi kotak-kotak begitu seperti ini. Lalu bagaimana cara memakainya? Biasanya untuk memakai garam, kalau buat sayur atau apa, garam tersebut akan dicelup. Sehingga kalau umpamanya sudah dicelup akan ditarik, sayur yang dibuat akan dicicipi apakah memiliki rasa yang cukup. Kalau sudah cukup, garam tersebut akan digantung. Dan garam ini akan dipakai berkali-kali. Sampai satu kali, kalau garam ini dipakai berkali-kali, maka daya asinnya itu akan hilang. Dan ketika daya asinnya hilang, dia hanya satu kotak mineral, satu kotak tanah yang tidak pernah memiliki fungsi apapun. Kalau sudah menjadi kotak seperti begitu, untuk apa? Nah, biasanya orang-orang Israel akan meletakkan kotak-kotak mineral tersebut di depan pintu rumah. Untuk apa? Pijakan. Sehingga waktu masa-masa musim hujan, kalau mereka berjalan ke depan, jalan tidak menjadi becek dan basah, tetapi tetap kering karena ada yang namanya mineral garam yang sudah tidak berfungsi, yang ditata, sehingga bisa menjadi pijakan untuk orang tidak basah kakinya. Ayo, apa yang bisa dipetik di sini? Yesus mengatakan begini, kalau engkau dipanggil untuk menjadi komunitas, menjadi gereja. Lalu apa yang harus kau lakukan? Mulailah hidup dengan value baru, dengan nilai baru. Sehingga itu menjadi satu alternatif. Dan ketika engkau menampilkan satu gaya hidup yang baru, seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 9, engkau menjadi terang. Engkau sementara memberitakan tentang perbuatan Allahmu yang besar. Dan ketika melakukan hal tersebut, ini menjadi suatu alternatif. Dunia melihat ada satu nilai yang berbeda. Hari-hari ini yang namanya alternatif itu dicari orang. Masih ingat nggak dulu yang namanya lawak?
Lawak tuh saya masih ingat waktu saya masih kecil, yang terkenal itu Kuartet Jaya. Ada Bing Slamet, ada Edi Sud, ada Iskak, satu lagi saya lupa, Ateng, berempat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang namanya tayangan dulu, lawak, kuartet, itu kekuatannya dari perkataan, ngomong. Nah, dari ngomong, berubah. Saya masih ingat ketika muncul satu fenomena baru di dalam lawak, munculnya yang namanya warkop, itu menggantikan era daripada Kuartet Jaya. Nah, era baru ini menjadi alternatif. Sehingga waktu orang melihat lawakan, orang tidak melihat lagi dengan kekuatan mulut, perkataan seperti Kuartet Jaya, tetapi mulai melihat di dalam satu bentuk yang ditayangkan seperti dalam satu film, drama atau tampilan apapun. Lalu kemudian berkembang, masih ingat bagaimana muncul yang namanya Mat Solar, ada yang namanya Aming dulu, Tora Sudiro, Opera Van Java, atau apa begitu. Nah, yang namanya lawak berubah lagi. Tidak lagi seperti warkop, tetapi berubah menjadi parodi. Dikisahkan dengan kisah yang lucu-lucu dan itu membuat orang tertawa. Hari ini, lawak sudah bergeser lagi. Bergeser kemana? Komik, stand-up comedy. Jadi seorang ngomong nyerocos, kita kenal yang namanya Cak Lontong, kita kenal dengan Soleh Solihun, kita kenal dengan Raditya, itu hanya satu. Nah, itu tuh orang mencari tontonan-tontonan alternatif. Karena mereka melihat nilai yang ada itu membosankan, butuh yang baru. Hari ini di atas muka bumi, nampaknya nilai-nilai yang lama, lewat medsos, lewat YouTube, lewat apapun, yang nampaknya dalam tanda kutip tidak membangun, itu tersebar di mana-mana. Mereka berteriak, ada nggak kira-kira komunitas yang bisa memberikan nilai alternatif yang lain? GKPB hadir pada tahun 80-an. Itu karena melihat tentang gejolak yang seperti ini. Bagaimana pentingnya menampilkan gereja menjadi satu alternate society. Itu sebabnya agar menjadi masyarakat alternatif, di sana dihidupkan yang namanya kingdom mentality, spirit of excellence, servanthood, dan itu merupakan alternatif-alternatif yang ditawarkan. Ini loh yang kami miliki. Dan ini merupakan produk-produk kerajaan Allah yang menjadi ciri khas kami, sehingga kalau engkau memahami ini, hidup dan menjalaninya, maka engkau akan bisa menjadi satu kelompok masyarakat yang dikatakan excellent. Gereja harus menjadi satu alternate society. Nah, salah satu yang difokuskan dalam alternate society adalah covenant relationship. Mengapa itu penting? Zaman tahun 80-an, waktu gerakan karismatik begitu hebat, menyapu gereja di Indonesia, bahkan dalam konteks dunia, yang saya katakan di dalam pembelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, muncul sikap superioritas, merasa diri paling rohani. Akibatnya apa? Karena merasa rohani, inginnya ngajar dan tidak mau diajar. Waktu tertanam dalam satu gereja, dan mereka bertemu dengan masalah, karena menganggap rohani, maka yang dianggap bermasalah adalah gereja di mana mereka ada. Setelah itu apa yang dilakukan? Mereka pindah kepada gereja lain. Nah, ini bukan seperti begitu. Tetapi kalau alternate society, masih ingat value yang diungkapkan di dalam kitab Roma tadi? Engkau dipanggil untuk tinggal di satu tempat. Di sana engkau harus berkorban, mengasihi, rendah hati. Sehingga kalau terjadi masalah, lari itu bukan jadi solusi. Itu solusi yang buruk. Karena apa? Pandangan orang luar terhadap gereja itu menjadi sumber perpecahan. Seorang yang tidak pernah berhasil untuk bertahan, tetapi menganggap keluar dari satu komunitas, dari satu gereja, itu merupakan solusi dan tidak pernah menang, maka dia ketika di tempat yang baru,
akan bisa mengulangi hal yang sama. Tetapi ketika gereja kita sebagai person yang ditanamkan dalam satu gereja lokal, ketika kita berhadapan dengan satu masalah tertentu, tapi kita bisa mengatasinya, maka kita sudah menjadi menang. Pandangan orang akan lain dengan gereja. Gereja tidak lagi menjadi sumber perpecahan, tetapi gereja itu menjadi satu citra di mana di dalamnya orang bisa melihat hal yang lebih penting, yang lebih besar, melampaui ketidakcocokan dalam kita melayani. Jadi sekali lagi, itu yang ingin ditanamkan di dalam GKPB. Sekali lagi, berpindah gereja karena bukan hal yang prinsip, saya rasa itu bad solution. Tapi kalau memang sangat urgent dan itu dianggap sebagai prinsip, kita tidak bisa. Itu memang prinsip. Berarti karena memang ada hal yang prinsip yang memang tidak cocok. Tetapi kalau hanya untuk masalah-masalah yang tidak prinsip, lalu kita jadikan itu sebagai sesuatu yang pijakan untuk kita meninggalkan, kita tidak akan pernah bisa menang dalam masalah itu ketika kita berpindah ke tempat yang lain. Covenant relationship ini penting. Karena ini akan bisa membangun satu citra masyarakat alternatif. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Kenapa menjadi masyarakat alternatif ketika kita memiliki yang namanya covenant relationship. Dan contoh yang sering kali dipakai di dalam GKPB ketika kita membangun value tentang covenant relationship, saya rasa yang lama-lama pasti tahu, ini adalah tentang bagaimana hubungan Daud dan Yonatan. Daud memiliki problem dengan orang tua Yonatan, yaitu Saul. Tetapi problem dengan bapak, ayahnya Yonatan, itu bukan berarti saya problem dengan Yonatan. Sekali lagi, ini merupakan sikap terbuka untuk saling menerima, saling melindungi, saling mengasihi. Gereja tidak pernah menjadi satu komunitas yang homogen. Kita tidak akan pernah bisa membangun gereja hanya dengan mungkin satu etnis, satu profesi, tidak pernah. Dari sejak perjanjian baru, gereja itu bersifat heterogen. Ada budak, masih ingat Filemon dengan Onesimus? Ada yang namanya pengusaha, ada yang namanya pekerja, kumpul. Ada yang namanya Yunani, ada yang namanya Ibrani, tuh, ada yang namanya barbar, ada yang namanya Skit, semua kumpul. Nah, yang menjadi penyatu ini semua adalah ketika kita terbuka untuk mengikatkan diri kita, sehingga kita mengatakan saudara. Saudara itu dalam bahasa yang sederhana, satu darah. Darah apa? Darah Kristus. Ketika kita mengalami penebusan yang sama, Allah memanggil kita untuk membangun yang namanya komunitas. Dan komunitas tersebut hanya akan kuat ketika kita membangun yang namanya covenant relationship. Covenant relationship dibangun bukan karena kesamaan ide, kesamaan interest, kesamaan hobi, kesamaan suku, kesamaan mungkin kebiasaan. Tetapi covenant relationship dibangun karena memang kita sudah mengalami penebusan yang sama. Apakah ini mudah? Tidak. Tetapi itu tantangan untuk menjadi masyarakat alternatif. Saya cerita sedikit. Satu kali ada seorang namanya Chuck Swindoll. Chuck Swindoll itu dikenal dengan nama Charles Swindoll. Banyak buku-bukunya yang ditulis dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Satu kali dia berkhotbah. Dan khotbah itu menginspirasi saya. Dia katakan begini. Di satu musim dingin, yang begitu dingin mencekam, ada sekelompok landak mempertahankan hidupnya. Mereka membangun komunitas untuk melawan dingin, mereka menyatu, sehingga satu dengan yang lain mulai menjadi satu. Nah, dia kisahkan seperti ini.
Dari komunitas landak itu ada seekor landak yang rasanya tidak nyaman tinggal dalam komunitas landak tersebut. Akhirnya dia dengan berani katanya memisahkan diri landak tersebut, pergi meninggalkan komunitasnya. Dengan satu pikiran, saya pasti bisa sendiri hidup. Tapi waktu dia pergi sendiri, dia mendapatkan fakta bahwa udara dingin begitu mencengkram dia, dan dia begitu kedinginan, dia tidak bisa bertahan. Kalau dia tidak mendapatkan kehangatan, dia akan mati. Dia butuh yang namanya kehangatan. Lalu dia cari komunitas. Akhirnya dia bertemu dengan komunitas kambing hutan yang sementara bergabung untuk melawan dingin dengan saling mendekatkan satu dengan yang lain. Nah, landak ini melihat ada komunitas tersebut dan ingin mendapatkan kehangatan, dia masuk ke kelompok kambing hutan tersebut. Apa yang terjadi? Ketika kambing hutan didatangi oleh landak, hasilnya komunitas kambing tersebut bubar, karena kambing mana yang rela dicucuk oleh cucuknya landak. Hadirnya landak itu membuat berantakan komunitas tersebut. Sehingga landak tersebut hanya tinggal seorang diri, melihat kiri kanan tidak ada komunitas, lalu dia mencari lagi komunitas yang lain. Katanya, kemudian dia bertemu dengan komunitas ayam hutan yang sementara membuat kerumunan, bersekutu gitu, untuk menghangatkan tubuh. Dia masuk ke tengah-tengahnya. Tetapi yang terjadi, ya ayam mana juga yang mau dicucuk. Bubarlah dengan datangnya sang landak tersebut. Akhirnya dia sadar, kalau dia tidak memiliki yang namanya komunitas, dia akan mati. Lalu, bagaimana caranya? Kalau dia tetap ingin hidup, dia harus kembali ke komunitas. Tapi tidak ada komunitas yang mau menerima dia. Komunitas kambing, karena memang beda jenisnya. Ayam hutan, itu pun beda. Katanya dengan berat hati, landak tersebut akhirnya kembali kepada komunitasnya, yang namanya komunitas landak. Diterima, jelas, karena sesama landak. Cuma perhatikan, ketika landak-landak membangun komunitas, maka landak yang satu akan memberikan cucuknya kepada landak yang baru, dan landak yang baru pun akan memberikan cucuknya kepada yang lain. Sehingga dalam komunitas itu akan terjadi saling menyucuk. Tetapi, ketika mereka saling menyucuk, di sana mereka mendapatkan kehangatan dan bisa menjalani masa-masa yang sulit, masa yang dingin ini dengan begitu baik. Akhirnya komunitas tersebut bisa bertahan sampai munculnya musim panas. Bukankah ini satu gambaran daripada kita membangun yang namanya komunitas gereja? Seringkali kita tidak cocok dengan yang satu. Hanya ketiga tidak cocok, karena kita anggap itu sebagai satu duri yang mencucuk kita. Kita pergi kepada komunitas yang lain. Jangan-jangan komunitas yang lain beda dengan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kita menjadi kecewa. Padahal kita tahu kita butuh komunitas untuk kita bisa bertahan hidup. Cara satu-satunya adalah kembali kepada komunitas yang lama. Problem yang terbesar di dalam berkomunitas adalah kita menuntut orang lain sempurna. Padahal kita lupa, pada saat yang bersamaan kita sendiri tidak sempurna. Seharusnya kita membangun komunitas lengkap dengan segala ketidaksempurnaannya dan tetap menyatu di dalamnya. Ada seorang rekan saya, dia menjadi gembala di satu gereja di Sydney. Satu kali dia melemparkan satu pertanyaan di Facebook. Dia lemparkan pertanyaannya itu kalau di Indonesia kan seperti ini. Apakah ada gereja yang sempurna di atas muka bumi? Lalu saya dengan bergurau saya lemparkan jawaban. Kemanapun kau pergi, you never meet a perfect church. Kemanapun kau pergi, kau tidak akan pernah bertemu dengan gereja yang sempurna. Kemanapun kau pergi, kau tidak akan pernah bertemu dengan khotbah yang sempurna. Kemanapun kau pergi, kau tidak akan bertemu dengan pengajaran yang sempurna. Kemanapun kau pergi, engkau tidak akan berjumpa dengan orang yang sempurna. Dan dengan berkelakar saya mengatakan begini, kalaupun engkau sampai kepada satu gereja yang sempurna, tolong jangan kamu masuk ke sana. Karena ketika kamu masuk ke sana, nanti yang sempurna itu gara-gara kamu masuk jadi tidak sempurna. Apa maksudnya? Hal yang sempurna.
Tetapi Allah menjanjikan seperti begini. Tetapi kalau engkau ingin datang dan mengharapkan Allah di dalam gereja, maka Allah menjanjikan kau akan berjumpa dengan Allah yang sempurna. Hari ini, covenant relationship yang saya maksudkan adalah kita menganggap rekan-rekan kita yang sudah ditanam di dalam gereja lokal merupakan bagian kita. Waktu kita pegang yang namanya covenant relationship ini, maka kita akan bisa mengembangkan segala kekurangan kita di komunitas. Ada kata-kata yang seperti ini. Besi menajamkan besi, dan manusia menajamkan sesama. Hanya ketika besi berjumpa besi, maka besi tersebut akan saling menajamkan. Tapi ketika besi bertemu dengan kayu, maka besinya akan jaya, kayunya akan habis. Pembelajaran apa yang kita petik, khususnya dengan covenant relationship? Hanya ketika kita ditanamkan dalam satu gereja lokal, dan kita ditanamkan dengan rekan-rekan yang lain, di sana akan mulai terjadi yang namanya gesekan. Kalau dalam satu gereja timbul ketidakcocokan, pergesekan, itu berarti alkitabiah. Solusinya, kita mengingat covenant relationship. Allah menanamkan kita di sini untuk saling menajamkan satu dengan yang lain. Jangan membicarakan orang karena menganggap orang itu tidak sempurna. Karena apa? Pada saat yang sama, engkau pun yang mengatakan seperti itu. Engkau sendiri tidak sempurna. Ketika saya membicarakan orang lain atau ketidaksempurnaan orang lain, percayalah, sebetulnya saya sendiri yang membicarakan orang lain, saya sendiri tidak sempurna. Kapan bisa sempurna? Tertanam dalam komunitas. Ayo saling menguatkan. Di situ akan terbentuk yang namanya kesempurnaan. Sekali lagi, pentingnya tertanam. Karena ketika tertanam, ketidakcocokan muncul, tapi kita pegang covenant relationship. Seburuk apapun engkau menjadi bagianku. Engkau penuh kekurangan, saya pun penuh kekurangan. Tetapi bukan itu yang menjadi penghalang. Engkau adalah bagian daripada umat Allah, jemaat lokal di mana kita ditanamkan. Dengan demikian, kalau kita simpulkan, covenant relationship itu bukan pilihan, tapi keharusan. Gereja hanya akan bisa mengalami pertumbuhan, bahkan gereja hanya akan bisa mengalami yang namanya sehat, hanya ketika orang memegang yang namanya covenant relationship. Jangan keluar, jangan memisahkan diri, hanya gara-gara ketidakcocokan. Tetapi itu kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri, menajamkan diri kita, semakin berkenan kepadanya. Dalam covenant relationship, berarti kita bisa terfokus kepada Allah dan visinya. Hanya ketika kita melihat Allah dan visinya, maka kita akan bisa menghargai rekan dan saudara seiman yang satu visi dan sama-sama mengasihi Allah. Karena masalah satu visi dan sama-sama mengasihi Allah, itu melampaui segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasannya. Ada satu kisah yang menarik di awal-awal gereja kami membangun yang namanya komunitas sel. Satu kali ada pemimpin sel yang berpacaran, lalu tiba-tiba terjadi suatu accident. Mereka melakukan sesuatu yang dilarang di dalam kekristenan. Dan pada ujungnya perempuan tersebut hamil. Kami memahami ini hal yang tidak baik. Tetapi kami mengingat tentang covenant relationship. Apa yang dilakukan? Orang tersebut dipanggil. Dan orang tersebut tidak dibenci. Justru
seburuk apapun, engkau tetap adalah bagian daripada kami. Siapa kita sehingga kita pintar menghakimi? Waktu kita membangun satu gereja lokal, kita tahu yang hadir bukan orang-orang yang sempurna. Tetapi ketika mereka jatuh, bukan tugas kita membuang, tetapi tugas kita mengcover dan memperbaiki. Sehingga waktu mereka merasa dilindungi di dalam komunitas, mereka mengakui keburukannya, dan kita mengatakan, kami tahu itu buruk, tetapi bukan berarti engkau bukan saudara. Engkau berarti bukan orang luar, tetapi engkau tetap merupakan bagian daripada kami. Sehingga terjadi semacam satu kekuatan yang menarik. Itulah kekuatan daripada covenant relationship. Ada sesuatu yang melampaui hanya sekedar kelemahan, keburukan, dan kekurangan. Tetapi Allah dan visinya. Sekali lagi, inilah yang disebut dengan covenant relationship. Kalau di antara kita, mungkin sementara kita beribadah di GKPB, ada hal yang tidak cocok satu dengan yang lain, itu manusiawi, lumrah. Jangan jadikan itu sebagai satu alasan. Karena sekali lagi, seburuk apapun, sejelek apapun engkau tetap menjadi bagian daripada kami. Menjadi bagian daripada jemaat lokal. Amin. Itu yang bisa saya bagikan. Silakan saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih banyak Pak Steve. Saya buka ruang pertanyaan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya persilahkan. Mau tanya pelajaran ini boleh, mau tanya yang lain-lain juga boleh. Tapi utama yang ini. Sambil menunggu yang lain, saya akan mengajukan satu pertanyaan, titipan pertanyaan. Saya akan bacakan. Apa tanda yang kita bisa lihat sehingga kita tahu kita ditempatkan di satu gereja tertentu? Apa tanda yang bisa kita lihat? Atau kita rasakan, atau kita ambil tanda ini bahwa inilah tandanya bahwa aku ditempatkan di satu gereja tertentu. Oke, saya akan coba menjawabnya secara realistis ya. Tidak akan pernah bicara mistik-mistik lah begitulah. Doa tiba-tiba Tuhan datang mengatakan kamu di sana. Gitu. Nah, karena biasanya kalau udah begitu orang paling gampang pindah juga tuh. Kalau saya tahu saya ditempatkan di satu gereja, seperti yang saya jalani, saya terlibat di Bandung dari perintisan. Saya orangnya agak angel. Kalau masuk mau bergabung dengan sesuatu, paling sulit saya itu. Itu sampai teman-teman saya mengatakan saya itu kayak mesin diesel. Panas itu lama. Tapi kalau sudah masuk, nggak bisa ada yang menghentikan, biasanya begitu. Tapi untuk masuk, itu susah. Nah, kalau ditanya apa yang menjadi catatan saya merasa saya ditempatkan di GKPB yang pertama. Visinya sama. Gitu. Kalau umpamanya kita sama visinya dengan gereja, di mana itu menjadi denyut jantung kita, denyut hati kita bisa mengatakan itu kehendak Allah. Alasannya sederhana. Kenapa? Ketika orang mengerjakan sesuatu dan orang tersebut mengerjakan itu ya yang tidak disenangi, maka dia membutuhkan 2-3 kali kekuatannya tetapi dengan hasil yang minimal. Tapi ketika kita masuk mengerjakan sesuatu yang kita sukai, sebetulnya kita tidak memakai kekuatan kita dan hasilnya maksimal. Itu sebabnya kita bisa memilih. Dan kita tahu, oh ini dia. Sebelum saya bergabung dengan GKPB, saya aktif sekali di lembaga pelayanan mahasiswa, di Perkantas, di Navigator. Dan saya itu begitu senang dengan pemuridan.
tahun-tahun di mana gereja-gereja berdiri pada masa-masa 80, nyaris gereja tidak pernah menyentuh yang namanya pemuridan. Sampai muncul yang namanya MDC, Making Disciple for Christ, itu saya kena gitu DNA-nya. Nah, ini saya bilang, ini saya cocok dengan ini. Sehingga kalau tidak salah dari tahun 91 sampai 98, saya menangani pemuridan di Bandung. Itu waktu yang cukup lama itu. Karena saya merasa enjoy di situ. Nah, jadi sekali lagi, apakah ada denyut yang menjadi interest kita di gereja tersebut? Kalau kita merasa itu merupakan DNA kita dan sesuai dengan visinya, apapun yang menjadi kekurangan di gereja tersebut, kelemahan, itu akan saya abaikan. Karena semua berlari dalam visi tersebut. Jadi visi yang lahir daripada Allah itu yang menjadi penyatu. Sehingga kita bisa berlari di situ. Hal yang kedua, yang bisa menjadi indikasi apakah saya di situ, produktivitas. Allah menciptakan tiap-tiap orang dan memberikan kepada tiap-tiap orang itu karunia. Dan orang-orang tersebut harus berkembang, mengalami pertumbuhan melalui karunia-Nya. Suatu malam saya ditelepon oleh satu orang pengurus dari satu gereja, saya nggak perlu sebutkan namanya. Lalu gereja tersebut bicara kepada saya. Dia katakan begini, Pak, apakah gereja itu semua sama? Loh, saya bilang, ya sama dong. Masa ada gereja yang bukan didasari oleh Kristus? Saya bilang sama. Jadi sekali lagi, semua gereja itu sama. Tetapi hal yang kedua yang menjadi pertanyaan saya, kenapa saya menggabungkan diri dengan GKPB adalah, apakah gereja tersebut, walaupun sama, memberikan kesempatan kepada saya untuk mengalami pertumbuhan rohani melalui karunia yang saya miliki. Dan ketika itu saya tangkap, nah ini saya indikasi yang kedua. Karena berarti saya bisa mengalami pertumbuhan. Ada kesempatan, saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan karunia saya, sehingga saya bisa berlari. Ingat kata-kata yang saya ungkapkan tadi, orang ketika melakukan sesuatu, sesuai dengan passion-nya, dengan karunia-nya, dia sebetulnya walaupun dengan kekuatan yang hebat, tapi enjoy, tidak seperti satu beban, dan hasilnya maksimal. Tapi ketika orang melakukan sesuatu, bukan yang menjadi passion-nya, maka dia melakukannya dengan keterpaksaan, hasilnya itu akan minimal. Ya, yang seperti begitu. Yang ketiga, tegas Alkitab jelas sekali dalam Filipi pasal 2, ayat 14 kalau nggak salah, kerjakan keselamatan. Jadi, waktu saya terlibat di sana, mengerjakan apa yang menjadi karya keselamatan yang sudah Allah kerjakan dalam diri saya, itu akan semakin jelas menjadi bagian di dalam diri kita. Ini saya bisa berikan ilustrasi begini. Satu kali, saya bertemu dengan pacar saya, yang sekarang menjadi istri saya. Kami menjalani pacaran, dan kami merasa tahu ini kehendak Allah. Tetapi kapan saya merasakan betul-betul pasangan saya itu menjadi pasangan yang disediakan Allah bagi saya, ketika kami membangun yang namanya hidup keluarga. Kami menjalani bersama-sama. Sehingga semakin jelas, betul-betul dia ditempatkan bagi saya. Menjalani gereja seperti itu. Harusnya kita memiliki yang namanya satu pengalaman ketika kita berjalan di dalam gereja tersebut, semakin kita menyadari, betul, saya di sini. Tuhan tanamkan saya di sini. Jadi sekali lagi, apakah saya dengan istri saya ada ketidakcocokan? Pasti. Tapi apakah ketidakcocokan langsung mengatakan, ayo besok lusa kita bubar saja? Enggak begitu. Itu merupakan bagian untuk kami saling mematangkan. Bahkan semakin lama, semakin saling mempengaruhi. Akhirnya terjadi yang namanya persamaan persepsi. Produktif. Dan anak bisa belajar bagaimana cara orang tua memecahkan di dalam pergesekan ketidakcocokan tersebut. Yang keempat, jelas ini yang namanya sukacita atau damai sejahtera. Kalau saya ditempatkan di sini ya damai. Damai sejahtera bukan berarti tanpa masalah.
Damai dan sejahtera hanya terjadi secara sejati ketika gereja tersebut tetap berjalan dalam visi dan kehendaknya Allah. Nah, seperti itu. Itu alasan-alasan praktis yang saya bisa ungkapkan. Nggak perlu pergi ke gunung gitu, doa puasa, apakah saya ditempatkan di sini. Asal satu aspirasi, jalani yang seperti begitu. Jadi sekali lagi, itu bisa menjadi satu indikasi apakah memang kita ditempatkan atau tidak dalam gereja tersebut. Itu Pak Andrew yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih buat penjelasan yang rasanya berguna buat kita semua. Ini ada pertanyaan kedua yang titipan juga. Bagaimana jika kita keluar masuk gereja dengan alasan tidak cocok dengan pengajarannya? Karena sekarang ini banyak gereja, sebentar mati. Karena sekarang ini banyak gereja sudah tidak lagi bicara tentang dosa karena takut jemaat pindah ke gereja lain. Saya ulangi. Bagaimana jika kita keluar masuk gereja dengan alasan tidak cocok dengan pengajarannya? Yep. Karena sekarang ini banyak gereja sudah tidak lagi bicara tentang dosa karena takut jemaat pindah ke gereja yang lain. Kelihatannya kalau ada yang begini, berarti gereja yang cocok adalah gereja yang selalu nyalah-nyalahin dosa terus begitu. Gini, cocok nggak cocok dengan pengajaran, itu tergantung orangnya. Jangan-jangan mungkin karena dia memiliki isme tertentu, pemahaman tertentu, sehingga dia akan mencari gereja yang selalu selera dengan dia. Dalam satu lokakarya khotbah yang saya hadiri, salah satu pembicara dari Calvin Theological Seminary, dia mengatakan begini, the big problem terbesar pada hari ini ketika orang mendengar khotbah, yaitu tentang masalah selective hearing. Mendengar khotbah-khotbah yang selektif, yaitu kalau cocok dengan dia akan ambil. Tapi kalau nggak cocok, enggak, itu bukan bagian saya. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Ketika bicara tidak cocok, apakah memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi senangnya dia, atau seperti apa? Karena hari ini ada jemaat yang lebih cocok dengan satu gereja, umpamanya yang ngajarin doa. Wah, pokoknya kalau gereja itu ngajarin doa, saya cocok ini. Padahal yang namanya firman itu merupakan sesuatu yang sifatnya menyeluruh. Nah, coba kita terbuka sedikit. Ada gereja-gereja yang disebut dengan gereja tradisional. Itu namanya mainline church. Nah, gereja seperti begini kita kenal seperti umpamanya gereja Calvinis, itu biasanya Reform, seperti begitu GKI. Ada gereja Lutheran. Lutheran itu seperti GPIB, HKBP. Nah, itu Lutheran. Ada yang namanya Baptis. Ada yang namanya gereja Metodis. Tiap-tiap mereka itu memiliki yang namanya ajaran-ajaran teologi. Kalau umpamanya orang senang dengan pemahaman Calvinis, akan cari gereja Reform. Kita kenal di Indonesia, umpamanya ada yang namanya gereja Stephen Tong, ada GKI yang seperti itu. Nah, karena cocok, saya mau di gereja ini. Nah, ini berarti cocok pengajarannya di situ. Nah, apakah mereka memberitakan masalah dosa? Beritakan. Apakah mereka memberitakan masalah yang lain? Ya. Kalau umpamanya saya senang dengan Lutheran, masuklah HKBP tuh. Huria Kristen Batak Protestan, itu Lutheran, HKI itu. Nah, apakah di dalam tradisi Lutheran doktrinnya tidak mengajarkan tentang masalah dosa, doa? Ajarkan semua. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi jangan-jangan yang tidak cocok mungkin ya. Karena tidak cocok dengan isme dia. Ada orang yang cocoknya dengan praise and worship. Sehingga gereja yang cocok dengan dia adalah gereja yang praise and worship. Ya, silakan yang seperti begini. Tapi kalau berbicara pengajaran, biasanya ada standar. Ada standar yang seperti begitu. Kita sendiri, GKPB,
kelihatannya sih lebih cenderung kepada Lutheran dengan Calvinis yang seperti begitu, sehingga di dalam ADART kita tidak langsung mengatakan bentuk gereja kita reformasi Lutheran atau Anglikan atau apa, tetapi di dalam pembelajaran yang rata-rata dibagikan sih seperti itu. Waktu kita lihat DK dan HB hampir mirip-mirip dengan mereka. Kepenatuan itu reformasi. Jadi seperti begitu. Nah, jadi sekali lagi kalau berbicara tentang masalah pengajaran, ini harus betul-betul agak hati-hati. Karena tiap-tiap gereja punya platform pengajaran yang seperti begitu. Dan memang waktu kita investasikan hidup kita di satu gereja, berarti kita pun harus agree, harus setuju juga dengan apa yang diajarkan di sana. Saya rasa tiap-tiap gereja membicarakan tentang masalah-masalah yang diungkapkan tadi. Kalau tadi dikatakan, karena banyak gereja sekarang sudah tidak membicarakan dosa atau apa, mungkin dalam arti kata intensitasnya tidak terlalu banyak, tetapi bukan berarti tidak membicarakan dosa, dan bukan berarti juga mereka setuju juga tuh dengan dosa, belum tentu seperti begitu. Jadi sekali lagi tanpa saya menafikan pertanyaan ini, tapi juga jangan kita mengabaikan adanya gereja-gereja yang lengkap dengan ajaran-ajaran yang sudah mereka miliki dari sejak lama. Itu yang harus jadi pemahaman kita juga itu. Itu Pak Andrew. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ada merema sekarang pertanyaannya ya? Ya, ada pertanyaan lain. Misalnya dia keluar karena maksudnya orang tersebut, gereja tidak lagi memberitakan Injil, tapi hanya khotbah-khotbah motivasi. Apakah bisa itu dipakai alasan untuk keluar? Oke, nah ini harus agak hati-hati juga. Kalau umpamanya jadi motivasi masih memakai Alkitab, bagaimana itu? Bisa dipakai motivasi nggak? Itu memang harus jelas. Karena begini, hari ini cara-cara khotbah yang banyak diminati itu cara-cara motivator. Nah, sekarang problemnya, apakah salah kalau kita mengadopsi cara-cara motivator tapi memberikan yang namanya isi Alkitab? Saya nggak tahu ya, rasanya jarang juga tuh di gereja kalau ada orang berbicara tanpa pakai Alkitab. Pasti harus pakai Alkitab. Hanya masalahnya nanti menafsirkan tentang menginjili atau Injil itu apa. Ini kan udah menjadi tafsir teologi. Contoh begini. Ada gereja yang memang memberitakan Yesus yang tersalib. Itu merupakan kunci daripada keselamatan. Nah, sekarang ada orang membicarakan tentang Injil sosial. Tapi apakah dia tidak meyakini bahwa apa yang diberitakan Injil sosial ini memiliki potensi untuk membawa orang kepada Kristus? Maksud saya begini, orang datang kepada Kristus, orang menjadi Kristen, itu harus daripada Allah sendiri yang membawa. Harus Allah yang menyelamatkan. Nah, hanya caranya Allah membawa untuk sampai orang percaya, ini kan berbeda. Yang satu mengatakan melalui berita Injil. Jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Nah, tetapi apakah ketika diberitakan hal yang seperti itu, semua orang bertobat yang mendengar? Tidak juga. Karena yang menjadikan orang bertobat atau tidak itu bukan karena masalah dia memberitakan Injil atau tidak, tapi apakah Allah mengubah hati dia, kan? Begitu. Sehingga keselamatan itu dalam DK dan HB anugerah. Nah, sekarang ada orang yang memberitakan tentang social gospel. Nah, orang ini meyakini orang hanya selamat melalui Yesus, tetapi caranya sampai kepada Yesus bagaimana? Bisa saja melalui perbuatan baik sehingga orang tertarik dan orang bertanya. Sehingga waktu bertanya, orang bisa sampai kepada pengenalan tentang Yesus. Jadi, maksud saya begini. Ada orang yang menafsirkan Injil dengan cara yang berbeda. Tapi, kalau memang yang diinginkan adalah cara yang pertama, itu mungkin bisa dipakai sebagai
tempat yang dianggap nyaman untuk dia. It's okay. Tapi kalau yang kedua, itu dianggap nyaman, it's okay. Hari ini umpamanya kalau kita bilang begini, apakah GKI tidak memberitakan Injil? GPIB tidak memberitakan Injil? Susah ya. Apakah hanya Pentakosta yang memberitakan Injil? Susah juga gitu. Sekali lagi ini hanya masalah mungkin aspirasi dan sekaligus perbedaan daripada orang-orang tertentu ketika dia coba bertafsirkan Injil. Itu Pak Hendro yang saya bisa sampaikan. Baik. Barangkali ada yang lain yang mau bertanya, saya beri kesempatan yang lain untuk bertanya. Bisa raise hand. Siapa saja boleh bertanya, silahkan. Jangan malu-malu. Pak Steve, ini setiap gereja, walaupun sama denominasinya, tetapi kan punya pemimpin yang berbeda-beda. Walaupun visinya sama, tetapi menjalankannya juga bisa berbeda-beda. Apakah dibenarkan misalnya dia ada di satu gereja tertentu, anggap saja GKPB, MDC, di kota tertentu, misalnya di kota Bandung, dia cocok sekali, sudah menjadi committed member di sana, tetapi ketika dia pindah ke kota lain karena mungkin pekerjaan, di sana dia tidak cocok dengan gereja GKPB MDC yang ada di kota tersebut, tidak nyaman, lebih cocok dengan denominasi lain, bagaimana? Saya nggak mau menghakimi nih ya, nggak mau menghakimi orang yang begini. Cuma yang ingin saya lemparkan begini, kenapa nggak cocok? Apakah GKPB yang di tempat di mana dia harus bekerja waktu pindah kota itu ya, apakah karena visinya berbeda? Kalau itu udah berbeda, berarti mau bilang apa? Karena kebanyakan begini, dia tidak cocok kenapa? Mungkin karena tidak cocok dengan pemimpinnya. Nah kalau sudah seperti begitu, ke honor relationship, bagaimana itu? Saya terlibat dengan perintisan jemaat di Ambon tahun 91 dan 92. Umpamanya kalau satu kali saya ditugaskan ke Ambon, lalu di sana saya mendapatkan fakta bahwa di sana jemaat GKPB-nya, visinya tetap, filosofinya tetap, hanya kebanyakan orang Ambon. Saya umpamanya di tempat saya, orang-orangnya orang-orang Chinese umpamanya begitu. Nah, ini menjadi tantangan loh. Jangan sampai itu dianggap jadi tidak cocok. Nah, sekali lagi saya tidak judge, tidak menghakimi siapa yang bertanya ini atau orang yang mungkin mengalami hal ini, tetapi yang harus dipertanyakan di sini, apakah kita mengatakan tidak cocok itu karena alasan-alasan yang prinsipil ataukah alasan-alasan yang sekunder yang membuat kita tidak comfort, tidak nyaman. Seperti itu. Karena sekali lagi, covenant relationship itu melihat kepada Allah dan visinya. Sejauh itunya sejalan dan sama, kenapa tidak kita melakukannya? Itu Pak, yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih. Penjelasannya semuanya cukup jelas. Nah, kembali lagi saya lontarkan kepada Flor, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan Pak Ferdi mau tanya. Malu Pak, nanya terus Pak. Kasih kesempatan yang lain dulu Pak. Oke. Berarti ada pertanyaan. Ya, nanti kalau nggak ada baru ingat. Oke. Saya persilahkan yang lain. Ini pertemuan terakhir. Jangan sampai menyesal. Pertanyaannya tanyanya nanti terlambat. Silakan. Ada?
Pak Ferdi, rupanya tidak ada yang bertanya. Silakan Bapak saja. Apa ya? Tadi kan ada ya dipaksa lah untuk bertanya daripada ada yang nanya. Tadi kan ada statement Pak Steve yang bilang bahwa tidak ada gereja yang sempurna, dan kita setuju semua bahwa memang kenyataannya seperti itu. Karena setiap gereja pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, tadi juga ada statement bahwa pindah gereja karena bukan hal yang prinsip itu bad solution, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya gereja itu memang sudah tidak sesuai dengan prinsip yang ada, terus bagaimana dengan kitanya seperti itu. Contohnya misalnya mungkin ya dia tidak punya visi dan tidak jelas lah visinya seperti apa dan arahnya seperti apa. Jadi bagaimana dengan kondisi yang seperti itu? Di gereja tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, misalnya seperti itu, Pak Ente. Oke, ini pertanyaan menarik nih. Kalau dalam hemat saya begini, waktu kita menanamkan diri atau menempatkan diri di satu gereja lokal, kita tertarik dengan visi, dengan misinya. Saya di dalam pembelajaran keberapa itu, waktu saya mau wawancari seorang, masih ingat ya, seorang yang masuk ke GKPB, lalu saya mengatakan kepada dia, saya ulangi aja deh, satu kali ada orang ingin berjemaat di GKPB, saya wawancara dengan dia, bicara dengan dia, saya katakan, apakah sebelum masuk GKPB pernah berjemaat di gereja-gereja tertentu? Tidak pernah, tapi dia berputar-putar ikut ibadah, sampai akhirnya bertemu dengan GKPB. Lalu saya tanya, kenapa pilih GKPB? Dia berargumen dan menjawab, saya pilih GKPB karena saya cocok dengan visinya, dengan filosofinya. Oke, saya bilang. Nah, tapi bagaimana kalau sudah 2 tahun, tiba-tiba Anda melihat yang namanya kelemahan daripada gereja ini, apakah Anda akan tetap bertahan atau bagaimana? Lalu dia memberikan ilustrasi, kalau masih ingat yang saya ungkapkan. Ilustrasinya menarik, bagi saya itu memberikan insight, satu pencerahan. Dia katakan begini, kalau saya tertarik untuk membeli rumah di satu tempat, di satu daerah, katakan daerah A, lalu saya mendapatkan rumah tersebut dan tinggal di situ, waktu saya tinggal di situ, tiba-tiba saya mendapatkan fakta, satu kali atapnya bocor dan WC-nya mampat, apakah saya harus menjual rumah tersebut dan pindah ke tempat yang lain? Mestinya tidak. Karena tugas saya sebagai tuan rumah untuk memperbaiki atap dan juga WC yang mampat. Lalu dia mengatakan, satu kali waktu saya berjemaat di gereja ini, keniscayaan, satu kali saya akan melihat mungkin kekurangan. Tetapi kan di situ fungsinya saya hadir untuk menjadi orang yang bisa berkontribusi, memberikan apa yang bisa saya bangun dengan gereja tersebut. Nah, ini bagi saya jawaban dia itu memberikan inspirasi. Nah, sekarang kalau kita ditanamkan di satu gereja, visinya cocok, misinya cocok, arahnya jelas, dilakukan secara konsisten. Kalau ada hal-hal yang lain, umpamanya yang tidak sesuai dengan kecocokan kita, itu yang saya bilang, lebih baik kita berpikir 2 kali untuk kita pindah. Karena kalau kita pindah, dimanapun gereja itu sama suasananya. Sejauh itu visi dan misinya sejalan. Tetapi kalau umpamanya visi dan misinya sudah tidak dijalani, nah ini pun jangan cepat-cepat kita mengatakan, loh kok begini, udah give up, saya putus asa, quit, nah jangan dulu. Karena kita kan memiliki cara-cara yang baik untuk membicarakan. Siapa tahu mungkin di dalam persepsi kita sudah tidak sejalan visinya. Tapi kan kita bisa mengajak bicara yang menjadi pemimpin, mendialogkannya, sampai kita mendapatkan satu kejelasan. Saya rasa kalau memang orang tidak sejalan dengan visi, dengan misi, itu sesuatu yang karena kan kita investasi untuk hal tersebut. Kita berikan segala sesuatu kan di situ untuk hal tersebut. Nah, itu sebabnya kalau kita memiliki persepsi atau hal yang seperti itu, lebih baik sebelum kita memutuskan,
kita mendekatinya, berdialog. Ya, ada banyak cara. Kita memiliki yang namanya pemimpin regional, bukan? Yang mengatasi satu jemaat lokal. Kita bisa mendiskusikannya dengan pemimpin regional. Nanti pemimpin regional mungkin bisa mendiskusikannya. Ada cara-cara yang elegan sehingga kita bisa memahami dengan baik apakah memang persepsi kita itu betul atau jangan-jangan persepsi kita yang salah. Jangan jadi langsung ambil satu sikap, satu tindakan sehingga nanti ujung kita sendiri yang menyesal dengan sikap kita seperti itu. Itu Pak Ferdi. Oke, terima kasih Pak Steve. Itu hanya sebagai contoh saja Pak Steve. Baik, terima kasih Pak Steve. Ada pertanyaan lagi ini. Dari semua gereja yang ada di Indonesia, sepertinya hanya MDC yang menekankan tentang covenant relationship. Apa keuntungan kita menjadi seorang committed member? Jadi covenant relationship sejauh yang saya pahami memang itu menjadi ciri khas dari gereja. Keuntungannya apa? Ini saya harap yang dimaksudkan keuntungan bukan masalah seperti ini. Kalau kita ngajak seorang masuk di dalam ibadah atau kita mengajak, yuk ibadah di gereja kita. Lalu orang itu bisa mengatakan, loh kalau saya beribadah hari Minggu, apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan Yesus? Nah, saya harap jangan yang begitu yang dimaksudkan. Tapi keuntungan yang dimaksudkan di sini, yang saya maksudkan begini. Kita ini dipanggil untuk mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu nggak bisa lone ranger, hanya sendiri. Lepas. Tetapi karena kita makhluk sosial, maka kita itu harus tertanam dalam komunitas. Komunitas itu menjadi sarana untuk bertumbuh. Saya sih yakin orang tidak akan pernah mampu bertumbuh sehat kalau di luar komunitas. Allah dalam prinsip Francis Schaeffer ya, itu jamak. Tritunggal katanya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saya bukakan sedikit aja dalam filsafat Kristen. Teks surat Yohanes mengatakan begini, Allah adalah kasih. Nah, kasih itu membutuhkan subjek yang sejajar. Manusia itu harus bisa saling mengasihi dengan manusia. Manusia tidak bisa mengasihi pet. Manusia tidak bisa mengasihi mobil, karena subjeknya beda. Tapi manusia harus bisa mengasihi sesama manusia. Nah, Allah itu kasih. Nah, problemnya, kasih kan menuntut subjek yang sama. Ada pertanyaan begini, kalau sebelum segala sesuatu diciptakan, itu kan yang ada Allah. Nah, kalau Allah ini adalah kasih, siapa yang dikasihi Allah? Bukankah kasih menuntut yang namanya subjek yang sama? Di situ kita belajar tentang kejamakan Allah atau Tritunggal. Menurut Schaeffer, ketritunggalan itu dari kekal sampai kekal. Nah, itu sebabnya kenapa kekristenan mampu menekankan Allah sebagai kasih, karena kekristenan memiliki Allah yang jamak. Sehingga ketika dikatakan pada mulanya adalah Allah dan Allah adalah kasih, siapa yang dikasihi Allah? Loh, Allah Bapa mengasihi Allah Anak. Allah Anak mengasihi Allah Roh. Allah Roh mengasihi Allah Bapa. Subjeknya sama, seimbang. Dan waktu mereka menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26, ada kata yang dipakai kita, marilah kita, kejamakan. Sehingga yang menjadi gambar Allah, manusia, itu pun harus jamak. Dikatakan diciptakannya laki-laki dan perempuan dalam satu lembaga keluarga. Sehingga dari awal, yang namanya pembentukan karakter yang sehat, spiritualitas yang sehat, itu tidak bisa sendiri, tetapi harus di dalam komunitas. Nah, kalau dibicara keuntungannya apa dengan covenant relationship? Waktu kita tahu, kita ditanamkan dalam satu komunitas, terjadi yang namanya gesekan. Masih ingat tadi pembelajaran besi menajamkan besi. Ketika ditanamkan dalam satu komunitas, sebetulnya Allah sedang menggosok kita untuk kita muncul menjadi satu besi yang berbentuk. Tapi kan nggak tahan nih dalam pergesekan begini. Nah, di sini apa yang bisa menjadi pengikat? Covenant relationship. Kita tidak pernah melihat keburukan, tetapi karena kita satu visi, satu Allah,
ada hal yang lebih besar, kita tetap bisa bertahan. Akibatnya apa? Kita bisa bertumbuh karena covenant relationship. Kalau kita hanya melihat kelemahan orang lain tanpa covenant relationship, kita akan lompat dan pindah ke tempat lain. Tapi karena kita tahu, seburuk apapun, engkau adalah saudara yang diberikan kepadaku dalam gereja lokal, aku tetap mengasihimu. Aku mengasihimu bukan karena apa yang kamu punya, tetapi karena kamu memang adalah saudaraku yang mengalami penebusan di dalam Allah. Itu, Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Steve. Barangkali sekarang sudah ada yang punya pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, apa dari Surabaya ada yang mau tanya? Swani, Lin, ada yang mau tanya? Dari Surabaya? Tidak ada? Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi. Oke, terima kasih pasti. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan terakhir ini. Sebelumnya kembali saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Steve dan Pak Kun yang sudah memberikan fasilitas buat kita untuk sama-sama bisa belajar firman Tuhan walaupun dalam situasi stay at home. Ya. Dan untuk itu saya kepingin minta Pak Ferdi untuk tutup dalam doa ya. Ini gara-gara banyak nanya ya Pak ya. Oke, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur buat kesempatan demi kesempatan yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami boleh belajar mengenai kebenaran firman-Mu, sebagian dari firman-Mu, dan juga filosofi dari PKPB MDC Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar ini sungguh-sungguh boleh bermanfaat dan boleh membangun kerohanian kami, sehingga kami terus bertumbuh dalam iman percaya, kami semakin kuat dan semakin mengasihi Tuhan. Dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai jemaat, sehingga kami boleh mengikat diri dalam suatu gereja, dan kami boleh melayani dan sama-sama membangun apa yang menjadi tujuan, visi, misi Tuhan di dalam kehidupan kami dan melalui gereja yang ada. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, dan juga sudah 5 hari kami boleh belajar bersama, dan mengucap syukur buat hamba-Mu, Pak Steve, yang sudah menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti sebagian dari firman-Mu ini. Dan kami percaya setiap kami yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, pasti kami sudah diberkati Tuhan. Dan kiranya hidup kami juga akan menjadi berkat bagi banyak orang dan lingkungan yang ada di sekitar kami. Kami rindu Tuhan, gereja kami dan juga banyak gereja juga memiliki visi dan misi yang dari Tuhan, sehingga sungguh-sungguh gereja yang ada ini boleh menjadi dampak, menjadi berkat bagi lingkungan, bahkan bagi kota, dan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, begitu juga kami mengucap syukur, dan terima kasih buat Pak Kun yang sudah memfasilitasi kami semua selama ini, Pak Andrew yang sudah menyelenggarakan, sehingga kami boleh banyak belajar, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur, dan kami serahkan hari-hari ke depan juga terus ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Jauhkan setiap kami juga Tuhan dari segala virus, dari segala sakit penyakit, khususnya
COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini, Tuhan. Jagai, lindungi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan foto bersama, walaupun pesertanya sudah berkurang dari 27 tinggal 20. Ada yang sudah left di tengah jalan, ada yang sakit perut katanya, ya, ada yang handphonenya panas, ya, jadi mohon dimaafkan. Jadi kita akan foto bersama. Pak Kun minta tolong. Ya. Kita akan Videonya semua. ya, minta tolong videonya semua di on ya. On. Ya. Desi ini ada enggak? Tinggal Desi yang belum. Desi. Ada. Oke. Desi, kameranya belum. Desi. Sudah? Tunggu Desi. Nah, ya. oke. Ini Bu Elis ada pasien mungkin. Ya. Oke. Ya. Tunggu. Kurang ada yang belum kelihatan. Ya. Satu. Oke. Sudah? Oke, 1, 2, 3. Oke, saya bentar ya. Saya save dulu. Oke. Lagi? Ya, lagi. Enggak, cuma di situ. Oke. Ya, kayak yang lain. Oke, yang jelas. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Tuhan Terima kasih memberkati. Pak Steve, semua, Pak Pur. Ya. Semuanya. Bagaimana dengan recordingnya Pak Kun? Ya. Oke, sip. Recordingnya Pak Kun yang handle ya? Iya. Nanti saya kasih linknya. Oke. Oke. Oke.